سيدنا محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آلهم وصحبهم أجمعين وأن تعمر نهضة الوطن ونهضة البلد بفروعهما إلى يوم الدين وأن تنصرنا وتفتح علينا وترزقنا وتحفظنا وتغفرنا ولجميع المسلمين يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله وبحمده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah ala ni'amillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz aid nahlatal watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Yang muliakan para tokoh dan sesepuh masyarakat Kelayu, para pejuang Nahdlatul Watan, para asatidz, para tuan guru, bil khusus Al-Mukarram Tuan Guru Haji Muhammad Hafiz beserta seluruh keluarga besar Pondok Pesantren Darus Saadatain Kelayu. Kita doakan semua guru-guru kita selaku pimpinan Darus Saadatain diberikan kesehatan dan keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tetap istiqomah mendidik anak-anak kita supaya paham tentang agamanya, supaya paham tentang bangsanya, supaya paham tentang ajaran yang dibawa oleh Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin dan hadirat sekalian, pokok dari Islam adena ajaran Allah, siaran agama Islam sinu bau hidup, adena bau jari pedoman di dalam kehidupan kita selaku tiap pelunggu. Maka yang paling utama adalah kita harus paham tentang ajaran. Itulah sebabnya wahyu yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang benar doa yang selaku guru-guru kita. Karena guru-guru kita sino si jari langan Iqra sampai kita. Jadi perintah Allah le baginda Rasul, perintah baginda Rasul le sahabat-sahabatnya, kemudian terus nyambung dari ulama ke ulama, lalu kemudian sampai kepada kita, perantaranya langannya adalah guru-guru. Ya ampun, kata doa ya, mudah-mudahan belo-belo umur selaku guru-guru, bil khusus para guru yang ada di Pondok Pesantren Darus Saadatain Kelayu yang hari ini usianya pirang usianya 77 lain 77 ini wah teparan toa lagu nengka insyaallah di neman toa. Karena menurut
ukuran dari Al-Umamul Muttahidah, dari PBB internasional, anak muda itu batasnya 65 tahun. Jadi sudah lain manusia anda masih 60, paranda diri doa lain nengke bajang sini. Bajang sini. Jadi 65 batasan anak muda, berarti 77 tahun, belum terlalu tua, masih sehat. Amin ya Rabbal. Yang saya hormati Al-Mukarram Tuan Guru Haji Sholah Husnud Doa. Sebenarnya beliau ini harus kasih pengajian juga, karena ia marah amanah. Pun dengan banyak pengajian biur kita selalu. Masya Allah, Allah yarham Tuan Guru Haji Husnud Doa, Allah yarham. Bertahun-tahun beliau itu Tuan Guru Haji Husnud Doa bareng tiang Subul Tama di desa Dasan, ingat tiang. Semula beda motor telai bareng Tuan Guru Haji Husnud Doa. Tiang lek sopo motor almarhum, lek motor si lain. Lalu setelah tiang tahu bahwa almarhum itu banyak cerita-cerita yang ajaib, maka suruh tiang harus ngebarang sekek motor barang tiang. Di samping tiang doang bawa toko. Jadi sejauh-jauh perjalanan dek tuah telelah. Kenapa? Karena tidak habis cerita beliau yang menarik. Alhamdulillah. Jadi itulah beliau. Ada Tuan Guru Sholah. Mudah-mudahan Tuan Guru Sholah ini mewarisi perjuangan ayahnya. Mudah-mudahan. Wa may yusyabih abahu fama zolam. Siaran anak si berbakti sino adalah anak si bau miring dengan kawannya di dalam perjuangan. Ada di sini para tamu undangan, tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Ada dari pejabat pemerintah juga, ya. Ada Ibu Camat. Oh ya, Bu Camat, alhamdulillah. Ada dari Kabupaten Lombok Timur, Kementerian Agama, semuanya saya hormati. Dan yang tiang cintai, tiang muliakan, tiang banggakan, bapak-bapak, ibu, saudara-saudara tiang, keluarga besar Pondok Pesantren Darus Saadatain, Nahdlatul Wathon Kelayu. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku semua, Alaikum Futuhal Arifin. Mudah-mudahan semuanya tanpa kecuali. Nih, pepadu Kelayu, anak-anak Kelayu, Nina, Mama, yang laki perempuan, insyaallah kalian semua akan menjadi generasi yang lebih baik dibanding generasi yang sekarang. Mudah-mudahan anak-anak kita ini akan menjadi generasi yang bisa membangun Kelayu terus menerus, lebih hebat lagi. Karena tantangan ke depan jauh lebih berat dibanding hari ini yang kita hadapi. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, si pertama, marilah tiang aja Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, kita memperbanyak syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah, karena pada hari ini kita dapat bersama-sama bertasyakur. Tiang ingat, alhamdulillah, dalam beberapa kali kesempatan tiang diundang untuk hadir dalam tasyakur ulang tahun Darus Saadatain. Alhamdulillah tidak sekali tiang bisa hadir, beberapa kali. Dan alhamdulillah setiap kehadiran selalu ada hal baru yang ia saksikan. Ada hal baru, ada perkembangan, dan itulah yang menunjukkan bahwa perjuangan di Kelayu ini terus berjalan. Alhamdulillah tadi tiang bersama Tuan Guru Haji Muhammad Haki bersama Tuan Guru Haji Sholah, kami meletakkan batu pertama. Batu pertama apa itu Tuan Guru? Madrasah Thanawiyah. Jari atau enggak? Jari atau enggak? Jari atau enggak? Jari atau enggak? Benara cerita perjuangan Lek Kelayu Lek selesai.
Amin ya rabbal alamin. Nah, ini tanda bapak-bapak ibu. Jadi terus menerus membangun perjuangan. Ada saja sesuatu yang baru. Termasuk tadi yang tiang simak dari ketua panitia. Ada istilahnya baru yang tiang saksikan dalam ulang tahun Pondok Pesantren Darus Saadatain, apa yang diistilahkan dengan bedulang. Apa bedulang itu ibu-ibu? Sudah milu bedulang? Coba angkat imam saya dulang-dulang. Oh, alhamdulillah. Jadi niatan dulang itu adalah sebagai salah satu bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bentuk kesyukuran itu dengan segala macam. Apapun cara kita bersyukur, yang penting tidak menyalahi tuntunan agama. Yang penting tidak berlebih-lebihan. Yang penting tidak mengambil hak orang. Maka apapun cara kita bersyukur, insya Allah akan diterima sebagai kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bapak-bapak ibu, ketika beliau ditanya tentang puasa hari Senin, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Zaka yaumun wulidtu fihi." Aku puasa jero Senin karena itulah hari di mana aku dilahirkan. Maka tanda syukurku kepada sida Allah adalah setiap jero Senin aku berpuasa. Kemudian setelah wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para ulama untuk menghidupkan kecintaan kepada Rasul, maka dilaksanakanlah peringatan Maulid. Maulid itu adalah salah satu cara untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas hadirnya Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka para ulama sampaikan, kalau ada suatu nikmat yang kita dapatkan, lalu kita bisa membuat bentuk kesyukuran yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama, fadzalika maslakun hasan. Kata Al-Imam Tahir bin Ashur, itu adalah cara yang baik. Jadi sila bapak-bapak ibu hadirin dan hadirat sekalian, mau support nikmat, misalnya anak dia lulus, melihat anak dia lulus, melihat itu dengan tua, melihat anak kita berprestasi, kemudian anak kita lulus berprestasi, lalu kita bersyukur dengan cara misalnya membagi makanan kepada orang lain, boleh. Dengan cara kita mengundang orang untuk hadir berhizib di rumah, boleh. Dengan jalan misalnya kita ajak anak-anak kita itu yang baru lulus untuk berziarah atau pergi bersilaturahim ke panti asuhan, boleh. Segala macam bentuk kesyukuran selama tidak bertentangan dengan tuntunan agama, maka dibolehkan di dalam Islam. Nah, jadi bedulang, kanggo atau tidak bedulang? Kanggo. Apa saja yang baik-baik. Apalagi kalau bentuknya adalah berbagi kepada orang. Karena di dalam Islam, bapak-bapak ibu, Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di dalam hadis-hadis beliau mengajarkan bagaimana cara kita memilih amal-amal di dalam kehidupan kita. Amal-amal soleh sih bagus-bagus. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, diambil kesimpulan oleh para ulama bahwa suatu amalan itu akan semakin baik, suatu amalan itu akan semakin hebat kalau manfaatnya dapat dirasakan oleh semakin banyak orang lain. Jadi muntah sembahyang sunnah li balinta bagus, muntah zikir li balinta bagus, muntah puasa sunnah bagus, amal-amal ibadah untuk diri kita bagus. Tapi kalau kita bisa berbuat suatu amal yang naf'uhu yata'adda ila ghairina, kemanfaatannya itu juga dapat dinikmati oleh orang lain, itu lebih bagus. Paham Bapak Ibu? Jadi amal apabila manfaatnya dapat dirasakan oleh orang lain,
maka itu adalah amal yang lebih baik dibanding manfaatnya hanya dirasakan oleh diri kita sendiri. Jadi kalau kita berdulang, alhamdulillah, bukan hanya untuk kita, tapi juga untuk kebersamaan kita. Mudah-mudahan bisa terus-menerus tradisi-tradisi yang baik ini, Bapak-bapak Ibu terus perluas terus di Kelayu ini. Karena dengan tradisi yang baik itu, maka akan kokoh dan kuat persaudaraan kita. Yang kedua, Bapak-bapak Ibu, hadirin dan hadirat sekalian, Tiang ingin mengingatkan kepada kita semua. Tiang mengingatkan kepada Sidi Selaput. Lain untuk baca buku. Nah, ngonek kita tiang buku. Si tercetak dalam rangka 73 tahun pondok pesantren. 4 tahun yang lalu dibuat buku itu. Yang baca selintas, di situ ada gambaran. Ngombe angkun guru-guru telai. Tuan Guru Haji Yusi Muhsin, Ustadz Mas'ud, Abu Abdul Hanan. Kemudian saya Malik, Amak Tohriyah. Ngombe angkun telai guru-guru tesino. Allah yarham, semoga Allah rahmati beliau. Semoga Allah angkat derajat beliau-beliau. Semoga Allah lapangkan kubur beliau. Semoga Allah berikan beliau-beliau syafaat. Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membalas semua amal-amal kebaikan beliau. Yang baca, ngombe angkun lain membangun MSDI, Madrasah Sa'adah Diniyah Islamiyah. Si jari benih awal. Mun ibarat madrasah Kelayu ini seperti pohon yang sudah tinggi besar, cabangnya banyak, buahnya sudah manis, maka akar pertamanya, benih pertamanya itu adalah MSDI. Coba kita baca yang tadi baca selintas. Pada saat beliau membangun MSDI, pengajarannya itu masih sederhana, masih menggunakan alat seadanya. Berkembang. Bahkan masa tiang lain, Bapak-bapak Ibu, masa tiang ketika muallimin Pancor tahun 85 sampai tahun 90, tiang muallimin sanawiyah dan aliyah, masih guru-guru ngadu apa namanya penggaris sipil besar, penggaris termasuk Ustadz Saharudin, Ustadz Sahar, guru matematika Lekan Kelayu. Allah yarham, semoga Allah berkahi beliau. Beliau adalah satu dari ustadz tiang yang pernah mantok tiang. Jadi tiang niki wah kepantok isi batur Kelayu. Mantok Sahar mantok tiang ngadu penggaris sipil. Gara-gara tiang barang batur-batur masih main bola, padahal Ustaz Sahar wah tamat. Akhirnya nganjeng le julun lawang almarhum pedara kan gayana mun ayo masuk seke tama dene kumbe begitu tiang tamak patah penggaris sipil, patah. Lagu ndek apola, lagu ndek sakit yang idap, si takut tiang doang pantok sekali bolak. Terus begitu terkokol, apa kata pedara? No, Zainul Majdi jadi kipayah batur-batur. Jadi
kipahayangnya batur-batur tiang sino si tiang pok wah kipayah selabu dan ulah mantok sekik doang pantok. Alhamdulillah. Dari Ustaz Sahar, Masya Allah, luar biasa. Guru matematika, lalu penggaris belok. Nangka masih harap penggaris belok? Wah, harap. Oh, nangka wah modern. Bahkan banyak yang ngajar sudah pakai komputer. Jauh loh, isi ustadz lo komputer. Ada juga yang pakai proyektor. Berkembang dari waktu ke waktu. Kalau zaman tiang masih ada nggak apa penggaris si belok, negawah dinar. Allah yarham. Ada perlu si tiang ingat lekan Ustaz Sahar almarhum. Pertama, disiplin mengajar. Dia tahu pirang ya datang wahara ya di kelas. Wah, ilmu kelayu. Parang tuh dinara, Ustaz Sahar, dinara, main bal, suruh balik kelas. Dari ilmu kelayu bahaya. Disiplin. Si kedua, pantok tiang yang ingat sampai nenggah dengan kelayu mantok dia. Si ketelu, si tiang ingat Ustaz Sahar ajarna ita. Anta pada si masih belajar. Dende milen kakenan. Nih bahasa Ustaz. Dende milen kakenan. Apa si arak kakan wah? Nasi arak kakan. Dan arak batur mah kakan nasi ini dulu. Bareh kemudian datang teluk, kakan enak teluk. Letian na bedai. Letian na bedai. Yo, tentu. Ustaz, ilmu kelayu yang dah tu. Dari batur kelayu ni ampun hebat-hebat dia nulak milen kakenan. Betul? Betul Bapak Ibu? Jadi nulak milen marak mungkin batur-batur si lain. Muna kurang mainna di bilang batur kelayu aja yang penting na halal bedai tiang. Jadi ngombe rasana nganga kita selalu kan angan wah ara nasi terus apa sia datang sia peta mau sia sama sia peta mau telur amang telur lentian tau na bedai ini khawatir. Ini adalah salah satu nilai. Nilai apa? Nilai qanaah. Dari qanaah itu artinya anak-anakku nih. Kalau anak-anak sekarang enak-enak makanan. Santri sana. Udah makanannya enak. Qanaah itu artinya mencukupkan diri. Mensyukuri apa yang ada. Jari dendek gara-gara kurang menurut kita kesempurnaan si arak terus pengeluh terhadap sesuatu. Tindik. Qanaah. Ini nilai kehidupan. Dan itu bapak-bapak ibu hadirin dan hadirat sekalian, luwih terhintak di dalam perjalanan perjuangan dari apa yang dicontohkan oleh guru-guru kita. Karena qanaah itulah maka datang keberkahan. Coba bayangkan Bapak Ibu, kalau ustadz-ustadz yang dulu gajinya hanya 10.000, lagu baru ya berdua balik. Betul atau tidak? Baru ya berdua balik. Padahal gajinya 10.000, nangka gajinya 5 juta, 6 juta, sedaratan otang lebar. Betul dulu. Coba tuan guru itu silai. Kadang-kadang bahkan dia narak gaji nah. Dia narak gaji. Qanaah, datang berkah. Begitu sudah datang berkah, Allah yang mengurus semuanya. Ala qadril mu'nah ta'til ma'unah. Sebanyak yang kita perlukan akan datang bantuan. Keyakinan lekan guru-guru. Nangka aja, la ilaha illallah, hitungan.
Gue Pak Nasiun. Loh, lu ya gaji DPR no, gaji Nasiun. Lagu coba ada lalu anu Bang NTB. Saya si berotak oleh Bang NTB. Lu anggota DPR si berotak. Betul gaji Nasiun? No, iya betul. Iya betul. Nah, dia pelajar. Jadi Bapak Ibu hadirin dan hadirat, kalau kita mengingat perjuangan, kita mengingat perjuangan pada masa-masa sebelumnya sampai sekarang. Jangan hanya menjadi perhatian kita bangunan-bangunan yang berubah. Dulu bangunan kecil, sekarang besar. Bahkan juga jangan hanya menjadi perhatian kita semakin banyaknya murid. Dulu 10, sekarang 20. Dulu 100, sekarang 1000. Jangan hanya itu. Mari, kalau kita berjuang, mari kita perhatikan nilai-nilai yang diwariskan oleh guru-guru kita. Apakah nilai-nilai itu masih ada di tengah kita? Apakah nilai-nilai itu semakin kokoh? Mulai Al-Makurlah Maulana Syekh nyampaian tentang pentingnya untuk membangun kehidupan yang penuh dengan keberkahan. Apakah kita masih memperhatikan keberkahan itu dalam hidup kita? Nih. Semakin banyak murid, semakin bagus bangunan, tapi nilai-nilai perjuangan itu semakin hilang, tidak ada artinya. Maka tiang pesan kepada para ustaz, ustazah, guru-guru tiang yang ada di Darus Sa'adatain. Tiang mohon supaya nilai-nilai perjuangan Nahdlatul Wathon itu dapat terus dibangun, diwariskan, ditanamkan di dalam hati, jiwa para santri dan santriwati semua. Di situ ada nilai cinta agama. Di situ ada nilai cinta tanah air. Di situ ada nilai cinta kepada bumi Allah ini. Jaga rawat itu. Pegang teguh. Dan jangan terpengaruh. Dende becat-becat, milu-milu hal-hal sini de paham. Kadang-kadang mohon maaf Bapak Ibu, muslimat Nahdlatul Wathon, angkat 5. Mana muslimat? Hah? Muslimat semuanya, bukan pengurusnya saja, semuanya muslimat ke? Nih, muslimat, angkat 5. Nih calon-calon muslimat juga. Paham sudah kenanda jadi muslimat? Paham atau enggak? Enggak. Oh, gimana? Nah, Al-Makullah pada saat mendirikan NBDI, nih ada paham-paham, ada paham kenandengan, ada paham apa sebab Al-Makullah mendirikan madrasah untuk banat, membangun muslimat. Di dalam piagam pendirian NBDI, Al-Makurlah memasukkan 2 teks agama. Pertama, An-Nisa imadul bilad, idza salahat salahatil bilad, wa idza fasadat fasadatil bilad. Itu yang pertama. Dengan Nina adalah tiang bangsa. Mun kokoh kuat tiang sino, kokoh kuat endah bangsa. Munasida, kalau dia lemah, apalagi dia roboh, maka akan lemah dan roboh juga bangsa. Jadi sida dengan Nina muslimat, sida menurut pandangan Islam adalah tiang dari bangsa. Ini yang pertama. Si kedua,
yang ditulis oleh Al-Maghfurlah pada saat mendirikan NPDI, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Menuntut ilmu itu kewajiban untuk Nina maupun Mama. Inu si tulisnya si Al-Maghfurlah. Maka dengan demikian kita paham bahwa ketika Al-Maghfurlah menggerakkan kaum perempuan, Al-Maghfurlah mendirikan Nahdlatul Banat, Al-Maghfurlah membangun muslimat, itu artinya adalah mau menciptakan para muslimah yang paham tentang ajaran agamanya, yang paham tentang bagaimana menjadi muslimat yang baik, menjadi ibu yang baik, menjadi istri yang baik, menjadi kaum perempuan yang baik. Dan kefahaman tidak akan hadir dari kejahilan. Kefahaman itu adalah cabang dari pengetahuan. Kita mungkin paham sesuatu mutajahil. Ya ampun, ada pengaji. Ada terpaham. Dari muslimat harus berilmu. Muslimat harus tahu prioritasnya. Apa sih pejulu iya. Apa sih paling penting sih dah? Apa sih pejulu? Hah? Semama dah, bodoh berdua semama. Berdua sini semama tu ni. Ni nak semama dengan. Semama dah. No. Bapak-bapak, teman. Biasa berdua semama angkat imam. Berdua semama angkat imam. Sini ada berdua semama angkat imam. Nah, ini jawab. Saya kanak-kanak kocat nih. Nah, deh. Semama dah, bodoh berdua. Anak dah. Berdua sini anak. Biasa berdua anak angkat imam. Apa kenana anak dah? Ndek na sekedar ngimpannya isi kakenan telu kali sejeluk. Didikian. Munda sekolah hangnya. Tahu dah aran guru anak dah? Tahu dah? Coba. Mun tiang kelek seki muslimat ne B. No. Iya, Bu. Ibu muslimat. Ibu saya Randa. Ibu saya? Uras. Saya si berdua anak. Si masih sekolah le ibtidaiyah. B. Sudah? Masih berdua anak sekolah ibtidaiyah. Saya yang kepala sekolah ibtidaiyah. Hah? Lukmanul Hakim. Saya aran guru kelasnya. Hah? Ibu Fitri. Hebat Melayu. Saya Rana. Saya Rana, Ibu Fitri. Ibu Agus. Fitri Agus Yani. Fitri. Nama wali kelasnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Piro umur anak dia sekolah itu? Piro umur anak dia? 10 tahun. Kelas piro? Kelas 5. Kelas 5 SD. Saya aran kepala sekolah anak. Lukmanul Hakim. Saya aran guru kelasnya. Fitri Agustiani. Alhamdulillah. Hebat Batur Kelayu. Begitu jadi muslimat. Kita tahu hal-hal yang penting untuk diri kita. Dendek demara istilahnya emak-emak li tahu-tahu si lain sini. Berpolitik aning bebel, sugul demonstrasi ribut-ribut dirurung, teriak. Dan tahu anaknya saya si ngurus si Bali.
Dele ada terpengaruh isi hal-hal sing anu. Si mama-mama yang dah. Dele ada terpengaruh si makin angka gara-gara tenggita medsos aran. Ampok lebih patina dengan sindi wah ngajaria daripada si nyata-nyata jadi guru nah. Ada ngono klik layu? Patina dengan sindi tahu Nek nuah berdaya, nek majelis, nek nuah ngajar ya, cuma pantulnya di TV. Nyorak-nyorak dengan sini, oh ini hebat. Inna lillahi wa inna ya ampun, pecat lalu itu tak akalin isi dengan karena itu pecat lalu tertipu. Pun itu lain ada turutan jelas. Saya imam tadi dalam kehidupan baginda Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW. Saya imam tadi dalam fikih Imam Syafi'i. Saya imam tadi dalam akidah Imam Asy'ari. Saya imam tadi dalam tasawuf Imam Junaid, Imam Ghazali. Saya imam tadi dalam dakwah dan organisasi Al-Mahfurlah Maulana Syekh. Ini udah becat lalu tertipu, terperdaya, ngalor gitu. Kita udah TV. Coba perhatikan. Apakah pernah dulu Al-Mahfurlah Maulana Syekh dalam pengajian-pengajiannya mengajak kita untuk sedikit-sedikit takbir, takbir? Pernah atau enggak? Nenua. Kenapa? Karena setiap ucapan dalam Islam arah tauna. Setiap ucapan dalam Islam arah tauna. Mau salah nolok sesuatu, salah kita. Si arah takbir sini ditakut-takutin dengan dek. Kedi-kedi takbir ada dengan takut, ndek dengan no. Batur tersendiri masa ketakutin. Bahkan justru Rasulullah SAW sampaikan, man rawa'a mu'minan rawa'ahu Allah yaumal qiyamah. Saya dengan di dunia girang nakut-nakutin dengan lain, maka Allah akan menakutkan, membuat dia takut kelak di akhir. Nauzubillah min. Jadi dakwah dari Al-Mahfurlah itu adalah dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengajak dengan kelembutan hati, tidak untuk bermusuhan dengan siapapun, tidak untuk mengumpat-umpat pemerintah, tidak untuk menganggap diri lebih hebat, tidak menganggap diri lebih benar. Dia nuwah ajarnya itu si Al-Mahfurlah. Ada yang paham sih dia? Dengan kelayu cekat-cekat atau siaran manusia bau yang lupa ya dah. Tidak usah terperdaya, tidak usah gampang terpengaruh. Mari sebagaimana jalan Al-Mahfurlah dulu, terperiri diri dah, terperiri diri dah. Karena di dalam Islam si paling utama sino ku ampusakum, diri terperiri, periri. Dende itu istilahnya milu-miluan, istilahnya ayo kita berjuang untuk umat, ampun minat hal-hal si dende milu. Periri diri. Setelah pemeriri diri itu wa ahliku senina semamak dah. Untuk jadi semamak senina dah. Anak dah. Untuk jadi senina semamak dah terperiri. Anak dah. Terus perbaiki. Karena itulah jalan dakwah dari Nabi kita yang mulia, Nabi besar Muhammad SAW. Jadi berdiri, adeng-adeng terus dengan penuh kelembutan, kasih sayang. Sebagaimana guru-guru kita, Al-Mahfurlah Maulana Syekh, guru-guru kita semua. Bukan dengan kekasaran, bukan dengan mengumpat, bukan dengan menghujat. Ukuran perjuangan sino adalah teriakan, adalah slogan. Maka tidak ada yang mengalahkan slogannya orang-orang yang namanya Khawarij dulu pada masa Sidina Ali. Apa slogan mereka? Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Saya dengan sindina berhukum dengan hukum Allah, maka mereka kafir. Loh, sangat hebatnya slogan. Siapa mereka? Mereka lah yang membunuh Sayyidina Ali.
menantu Rasul. Menantu Rasul. Khalifah yang keempat, yang kata Rasulullah SAW, Aliun babuha, Ali itu adalah pintu ilmu, orang yang hebat dicintai oleh Rasul, tidak khawatir. Denara, istilahnya apa bahasa Kelayu? Denara, berat-beratnya, apa bahasa itu? Denara, apa segan-segannya, sematik. Itulah mereka yang slogannya itu hebat luar biasa. Jadi jangan tertipu oleh slogan. Mau teriak-teriak Allahu Akbar segala macam, mau teriak-teriak atas nama Islam, kita isi dari apa yang dia sampaikan. Mau isi kita sampai yang sini, nyabapang kita mutus silaturahim dengan, nyabapang kita benci dengan lain, nyabapang kita jadi takabur dan sombong. Jadi tapi bapak-bapak ibu, nah oleh karena itu tiang pesan, muslimin muslimat, mari teruskan. Jadi dakwah Islamiyah, membangun agama, membangun bangsa, membangun Indonesia, itu semua perjuangan. Itu semua perjuangan, dan itulah jalan yang dicontohkan oleh Al-Makfurlah dan guru-guru kita. Dari Tuan Guru Yusi, Ustaz Mas'ud, Abu Abil Hanan, Ahmad Tuhriyah, kemudian ada almarhum Tuan Guru Alimuddin, dan banyak ustaz-ustaz. Langanannya tuh. Dia nyorak-nyorak, ngejak besua, tapi dengan kelembutan hati, dengan ketenangan. Itulah dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, bapak-bapak ibu, karena itu tiang pesan untuk mari kita bersama-sama menjaga keluarga kita, lingkungan kita dari hal-hal yang bisa merusak silaturahim dan persaudaraan kita. Mari kita hidupkan apa-apa yang sudah baik, terus lanjutkan. Dan anak-anak kita ini seperti yang sampaikan tadi, mulai ngadu penggaris si belik dan ngadu komputer. Entah besok apalagi jalan untuk belajar. Tetapi walaupun jalan atau sarana itu berubah dari tahun ke tahun, perlu kita ingat bahwa ada hal-hal yang tidak boleh berubah. Apa itu? Nilai-nilai perjuangan. Nengke 2 lantai, jemaat 3 lantai, mungkin 6 lantai, 10 lantai, tapi nilai perjuangannya tetap sama. Jalan atau sarana belajarnya bisa berubah, berbeda, tapi nilai-nilai perjuangannya tetap sama. Cinta pada Allah dan Rasulnya, membangun agama, membangun tanah air, membangun silaturahim. Bapak-bapak dan ibu, kita bersama berdoa untuk anak-anak kita. Nih, bijajarin, mudah-mudahan jadi anak-anak soleh-solehah. Satu hal kelayu. Nih, anak-anakku. Hebatnya kelayu tadi sudah yang sampaikan. Disiplin. Hebatnya kelayu, qanaah. Tapi kalau saya lihat anak-anakku, ada satu kurangnya. Masih ada yang main handphone pada saat mengaji. Jangan main. Jangan main handphone. Mengaji itu kita menyerap. Mungkin kalian anak-anakku hari ini masih belum sepenuhnya memahami manfaat dari apa yang saya sampaikan. Tapi Pak, serap saja. Insya Allah nanti ada manfaatnya. Mudah-mudahan. Nah, jadi adabnya kelayu, ya. Kan kelayu pancor itu besupuk satu, ya. Jadi adabnya dijaga anak-anakku, para santri-santriwan. Bapak-bapak ibu, semoga kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dipelihara,
didekatkan kepada yang baik, dan kita berdoa madrasah kita ini makmur daiman abada. Semoga madrasah Darus Sa'adatain dijadikan madrasah yang makmur dan berkah selama-lamanya untuk Islam, untuk Indonesia, dan untuk kemaslahatan kita semua. Wallahumma fiq wal hadi ila sabil rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dukungannya dengan cara klik tombol subscribe supaya teman-teman mendapatkan info update video terbaru lainnya di channel ini. Oke.